yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang 4 macam konflik. Jadi ada 4 jenis konflik. Yang pertama ada konflik antar suku, yang kedua ada konflik antar agama, yang ketiga ada konflik antar ras, dan yang terakhir ada konflik antar golongan. Apa sih konflik antar suku itu? Konflik antar suku merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap suku itu memiliki banyak sekali perbedaan. Nah, pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Apa itu konflik antar agama? Konflik antar agama merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik antar agama ini bisa terjadi antara pemeluk agama yang berbeda atau kelompok dalam suatu agama. Ketiga, kita akan membahas tentang konflik antar ras. Apa itu konflik antar ras? Konflik antar ras merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Nah, penyebab dari konflik ini biasanya terjadi karena sikap rasialis. Apa itu sikap rasialis? Sikap rasialis merupakan sikap membeda-bedakan orang berdasarkan dengan rasnya. Yang terakhir, kita bakal membahas tentang konflik antar golongan. Apa itu konflik antar golongan? Konflik antar golongan merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara golongan-golongan yang ada di masyarakat. Golongan ini bisa kita bedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, daerah, dan lain-lain. 6 gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap norma-norma sosial kurang kuat atau kurang tegas. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diselenggarakan. Yang keenam, yang terakhir, terjadinya proses diskusi atau persaingan tidak sehat yang menimbulkan kontroversial yang dapat menjadikan konflik atau pertentangan. Selanjutnya, 4 gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. Yang pertama, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok. Yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Yang keempat, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Etnosentrisme secara terminologi dapat diartikan sebagai etnos yang artinya suku, sentrisme yang berarti titik pusat. Etnosentrisme adalah perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan norma dan nilai kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme tidak hanya terdapat dalam kelompok suku, namun juga terdapat dalam kelompok pelajar, partai, politik, atau tim sepak bola, dan lain sebagainya. Selanjutnya, stereotip adalah anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok tersebut identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Faktor awal dari ketidakharmonisannya hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang adalah rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. Dampak positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antara anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. 4 dampak negatif konflik adalah yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, keluarga, saling menolong, dan persaudaraan. 4. Perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, dan dendam. Para yang terlibat konflik akan menjadi beringas, marah, dan agresif. Ada 3 upaya untuk mengatasi konflik, yaitu ada preventif, represif, dan kuratif. Yang pertama ada sikap preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadi masalah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, dan sebagainya. Lalu yang kedua ini ada sikap represif, yang artinya mengatasi masalah pada saat terjadinya masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada cara kuratif, yang artinya merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan
masalah yang telah terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang telah terjadi. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, dan sebagainya. Dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat, ada 7 sikap. Yang pertama, saling memaafkan. Yang kedua, saling menghargai. Dan yang ketiga, saling menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Contoh sikap yang pertama, tidak terlalu berlebihan membanggakan budaya atau suku bangsa sendiri. Yang kedua, tidak merendahkan budaya daerah lain. Yang ketiga, tidak menjelekkan budaya suku bangsa lain. Yang keempat, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri. Yang kelima, mau bergaul dengan teman yang berbeda suku dan sebagainya. Yang keenam, menerima keanekaragaman budaya sebagai budaya bangsa, misalnya dengan mempelajari kesenian daerah lain. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan bangsa setempat.